Insinyur Ivan Ade Sofyan, sosok alumni Institut Teknologi Bandung ITB Angkatan 2011 ini, dan seorang pengusaha sukses yang merambah di seluruh Indonesia. Berbagai perusahaan yang dipimpinnya, sukses selalu. Saat ini sosok Ivan Ade Sofyan telah terjun ke kancah politik, dengan mendukung istrinya Juli Farina ke gerbang anggota legislatif, DPRD Kota Cimahi, hingga Juli bisa duduk di kursi Dewan Kota Cimahi dari Partai Nasional Demokrat Nasdem besutan H. Surya Paloh. Ivan pun mulai ketertarikannya dan mencintai Partai Nasdem Kota Cimahi. Dirinya terjun di Partai Nasdem Kota Cimahi awalnya menjabat sebagai Ketua Garda Nasdem Kota Cimahi 2021. Berkat ketertarikan dirinya dan simpatik seluruh anggota pengurus DPC Nasdem Kota Cimahi, di tingkat kecamatan, untuk mengusung sosok Ivan maju menjadi Ketua DPD Partai Nasdem Kota Cimahi periode tahun 2025 sampai tahun 2029. Berkat perjuangan seluruh DPC Partai Nasdem, akhirnya Ivan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah DPW Nasdem Provinsi Jawa Barat mengukuhkan dan melantik Ivan sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kota Cimahi bersama jajaran pengurusnya di Gedung Cimahi Convention Hall, atau CCH, Kota Cimahi Jalan Raden Demang Harjakusumah Cimahi Utara, Minggu tanggal 15 Juni tahun 2025 yang lalu. Dalam pengukuhan dan pelantikan tersebut oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Nasdem Provinsi Jawa Barat, Dr. Andes Mamat Rahmat, MSI, yang juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Cimahi, Aditya Yudhistira, anggota DPRD dan mantan Ketua DPD Partai Nasdem Kota Cimahi, Haji Enang Sahri Lukmansyah, anggota DPRD Kota Cimahi dari Partai Nasdem Juli Farina MPD, Haji Mukhlisin, Sri Hendarti, Tatang Somantri. Aditya sangat mendukung kepemimpinan Ivan sebagai Ketua DPD Nasdem, sebagai sosok muda yang energi harus dapat meningkatkan suaranya di tahun 2029 mendatang. Saat ini DPD Partai Nasdem yang dinahodai oleh Ivan Ade Sofyan, yang menerima estafet dari Haji Enang Sahri Lukmansyah. Menurut Aditya, pihaknya sangat menyambut baik untuk berkolaborasi dan bersinergi bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi untuk membangun Kota Cimahi 5 tahun ke depan. Dalam organisasi, estafet kepemimpinan, kepengurusan, suatu hal yang biasa. Aditya tekankan Ivan Ade Sofyan ini masih muda. Generasi itu satu keniscayaan, generasi itu harus menjadi sebuah energi baru dalam membangun organisasi, baik itu Nasdem, dan tentunya untuk Kota Cimahi. Dijelaskan oleh Aditya, pihaknya dengan tangan terbuka, mempersilahkan kepada DPD Nasdem Kota Cimahi, dapat berkolaborasi dengan pemerintahan Kota Cimahi, membangun Kota Cimahi lebih baik lagi dan kondusif. Ya, pesan dari pemerintah selain kami ucapkan selamat atas terpilihnya serta dikukuhkannya Ketua dan seluruh jajaran pengurus DPD Nasdem Kota Cimahi yang baru. Nah, kami berharap mari kita jaga kondisivitas Kota Cimahi, karena kami ingin Cimahi ini ke depan adalah Cimahi yang syahdu, ya. Pembangunannya spektakuler, namun landai, vertikal dan horizontal. Dalam hal ini artinya Partai Nasdem sebagai mitra strategis pemerintah Kota Cimahi dapat mensupport kondusivitas pembangunan Kota Cimahi 5 tahun. Kondusif atau tidak pembangunan tergantung dari stabilitas politik juga, dan saya harap stabilitas politik di Cimahi ini pasca pilkada, pasca pileg tahun lalu akan selalu terjaga dan jauh lebih baik. Begitu pula yang diungkapkan oleh Ketua DPD Nasdem Kota Cimahi yang terpilih, Ivan Ade Sofyan, bahwa pihaknya bekerja akan fokus terlebih dahulu menetapkan struktur kepengurusan partai. Bahkan Ivan berjanji, kedepannya nanti di 2029, kepengurusan baru ini berjanji akan meraih kursi sebesar 7 kursi. Diakui oleh Ivan, bahwa saat ini, anggota legislatif dari Partai Nasdem Kota Cimahi sudah ada 5 kursi. Jadi saat ini Nasdem sudah ada 5 dapil, dan yang kosong yaitu di dapil 6,
maka harapkan Ivan, selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kota Cimahi, minimal di Dapil 6 dapat terisi 1 kursi. Alasan Ivan ingin mendapatkan minimal 1 kursi di Dapil 6 tersebut, karena kantor DPD Nasdem yang baru berada di Dapil 6. Setelah pelantikan ini, bersama kepengurusan yang lain, Ivan akan melanjutkan pembentukan struktur partai. Pembentukan struktur partai dari tingkat DPC, kemudian ke tingkat DPRT dan tingkat Korwe serta Korte. Dijelaskan kembali dan ditandaskan oleh Ivan, dalam program 100 hari kerjanya, lebih fokus dalam pembentukan struktur. Hingga bisa memberikan atributisasi, kepada semua DPC, pengurus, kita akan berikan sampai tingkat DPRT atributnya, di wilayahnya masing-masing. Di mana DPD Partai Nasdem Kota Cimahi, ada 15 DPRT, dan 3 DPC di Cimahi Utara, Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan. Di samping itu, Ivan juga saat disinggung terkait lulusan sebagai insinyur tersebut, dirinya menjelaskan keterkaitan lulusannya di ITB pada tahun 2011. Ivan lulusan ITB, dari teknik geofisika, hanya karena Ivan hobi dalam bidang politik. Di samping itu, Ivan pribadi ingin membangun kota sendiri, yang artinya, Ivan lahir di daerah Cibabat juga, ibu Ivan orang Cililin dan ayah Ivan orang Banten, dan Ivan sendiri lahir di Jati di Kecamatan Cimahi Utara. Diakui oleh Ivan, kebanyakannya seorang lulusan ITB pasti ingin bekerja di perusahaan asing, seperti Pertamina, Chevron. Kalau Ivan sendiri, janjinya ingin kembali ke sini, membangun daerahnya sendiri. Mudah-mudahan Ivan bisa berkolaborasi dengan pemerintahan sekarang, membangun kota Cimahi ke depannya minimal lebih baik lagi daripada hari ini. Kedepannya nanti di 2029 kita kepengurusan baru ini berjanji akan mendapatkan atau meraih kursi sebesar 7 kursi untuk meraih pimpinan. Kami udah ada 5 dewan di 5 dapil, yang kosong hanya 6, dapil 6. Kami harapkan saya sebagai ketua DPD di dapil 6 ini akan terisi minimal 1. Nah, karena apa? Karena kantor kita ada di dapil 6, setia mana pada suka. Mudah-mudahan itu bisa menambah semangat buat caleg-caleg yang nantinya akan berkontestasi 2029. Mudah-mudahan 7 kursi akan kita raih. Nah, setelah ini saya pengurus DPD bersama jajaran akan melanjutkan pembuatan struktur partai ke bawah dari tingkat DPC, kemudian ke tingkat DPRT dan tingkat Korwe. Mungkin itu ada yang bertanya lagi. 100 hari kerja paling pengurusan struktur dulu, karena struktur itu sangat penting. Itu pondasi kami. Ketika pondasi kami struktur ini sudah terbentuk, baru kita akan melaksanakan program ke masyarakat. Memperkuatnya kita akan solidkan dan kita akan mengadakan prosesi khidmat juga di setiap DPC, kecamatan dan Korte. Kita akan prosesi khidmat juga seperti ini kita lakukan. Mudah-mudahan kita juga bisa memberikan atributisasi kepada semua DPC pengurus. Kita akan berikan sampai ke tingkat DPRT untuk atributisasi di wilayahnya masing-masing. Cimahi ini ada 15 DPRT kita. Kemudian 3 DPC kita akan atributisasi dalam waktu dekat ini. Jadi sebetulnya memang saya lulusan ITB juga nih, lulusan ITB dari teknik geofisika. Nah, kebetulan hobi saya itu politik sih, gitu, hobi politik. Kemudian saya juga ingin membangun kota sendiri, yang artinya saya lahir di Cibabat juga. Ibu orang Cililin, bapak orang Banten, saya lahir di Jati di Kecamatan Cimahi Utara. Nah, mudah-mudahan jarang kan kalau misalkan teman-teman dari ITB itu biasanya pingin kerja di perusahaan yang memang asing, perusahaan asing kayak Pertamina, kemudian Chevron, kemudian Total. Nah, kalau saya sendiri saya ingin kembali ke sini. Mudah-mudahan saya bisa berkolaborasi dengan pemerintahan sekarang membangun Cimahi ke depannya minimal lebih baik lah daripada hari ini. Gitu. Bagja Sukmana dan Sinta Sukma, reporter Salsa TV, menyampaikan dari Kota Cimahi.